Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Shalom adik-adik, senang sekali kita hari ini bisa berjumpa untuk memuji nama Tuhan dan beribadah bersama. Tapi sebelumnya, langsung mau ajak kita semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji nama Tuhan. Karenanya Tuhan berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh agar kami dapat bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita tahu bahwa kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Kasih Tuhan lebih tinggi dari apapun, lebih dalam dan lebih indah dari semuanya. Yuk kita menaikkan satu pujian ini setinggi-tingginya langit. Tangannya di atas semua yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita pujikan dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita tahu bahwa kasih Tuhan selalu seperti sungai, Dia mengalir di hati kita selalu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi.
damainya seperti sungai di hatiku. Selamat mendengar firman Tuhan. Halo anak-anak, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita lipat tangan kita dan berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti cerita Alkitab, dan kami dapat melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau mengulang. Minggu lalu, Lause bercerita tentang apa? Siapakah yang diceritakan? Yang huruf depannya Y? Yusuf. Ya, betul sekali. Yusuf. Yusuf lepas dari penjara. Ya, sekarang dia bisa keluar dari penjara. Nah, apa yang Yusuf lakukan selanjutnya? Ternyata anak-anak, Yusuf mendapat kesempatan untuk menceritakan mimpi Raja Mesir saat itu. Siapa namanya? Raja Fir'aun. Dan akhirnya dia mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya dia sekarang menjadi penguasa atas tanah Mesir. Raja Fir'aun memberikan dia kuasa itu. Sehingga Yusuf punya kedudukan yang hampir sama seperti raja. Ya, nah anak-anak, apa anak-anak masih ingat ceritanya Lose yang beberapa minggu lalu? Berapa jumlah saudara Yusuf? Ada berapa? Ada 11. Betul, dengan Yusuf menjadi 12. Nah, anak-anak, ketika Yusuf keluar dari penjara, dia tidak tinggal lagi bersama keluarganya, tetapi dia tetap tinggal di mana? Di Mesir, ya. Nah, di Mesir akhirnya seperti yang Lose tadi katakan, dia menjadi apa? Penguasa atas tanah Mesir. Tapi Yusuf mempunyai tugas anak-anak di sana. Dia harus mengumpulkan gandum-gandum hasil dari pertanian. Ya, gandum-gandum itu dikumpulkan sampai 7 tahun. Dikumpulkan di mana ya? Dikumpulkan di gudang-gudang penyimpanan. Jadi saat itu di tiap kota di tanah Mesir dibuat tuh gudang-gudang penyimpanan. Gandumnya ditimbun di sana. Tiap hari ditambah. Kalau ditambah-tambah jadinya apa? Numpuk ya. Wah, di sini gudangnya sudah penuh. Dibuat lagi gudang berikutnya. Dibuat lagi sampai gak terhitung anak-anak jumlah gandumnya. Nah, kenapa sih Yusuf sampai mengumpulkan gandum-gandum itu anak-anak? Gandum-gandum itu bahan ya, bahan untuk bisa dibuat roti atau sebagai untuk kita makan seperti nasi putih. Nah, anak-anak, kenapa Yusuf mengumpulkan gandum-gandum itu? Karena nanti setelah 7 tahun tanah-tanah di Mesir itu akan jadi kering dan tidak ada gandum yang akan dihasilkan. Oleh karena itu Yusuf seperti apa? Menabung anak-anak ya, menabung gandum-gandum itu. Supaya nanti ketika selesai 7 tahun dan muncul kelaparan di Mesir itu, mereka masih punya makanan. Dan betul anak-anak, setelah 7 tahun betul-betul terjadi kelaparan, bukan hanya di Mesir tapi di seluruh negeri. Dan saat itu juga negeri di mana papanya tinggal, di mana itu? Masih ingat? Di
Kanaan. Di Kanaan itu juga terjadi kelaparan ya, bencana kelaparan karena tidak ada lagi hasil pangan, hasil makanan atau bahkan sayur anak-anak yang bisa dimanfaatkan. Ya, mereka segera pergi ya. Bapak Yakub, papanya Yusuf, bilang kepada saudara-saudara Yusuf, "Ayo pergi ke Mesir. Katanya di sana ada bahan makanan. Banyak gandum. Beli gandum di sana. Bawa pulang ke rumah ini supaya kita semua bisa makan." Akhirnya kakak-kakak Yusuf ya pergi. Mereka pergi dan sampai di Mesir anak-anak. Di situ mereka bertemu dengan saudara mereka, yaitu Yusuf. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak kenal anak-anak ya, karena Yusuf saat itu sudah kayak seperti orang Mesir. Ya, sudah pakai seperti hiasan kebesaran bangsa Mesir. Nah, waktu saudara Yusuf sudah hampir dekat, ya, Yusuf melihat, loh, itu kan saudara-saudaraku datang ke sini. Pasti mereka mencari makanan. Tetapi Yusuf pura-pura gak kenal anak-anak. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka bilang, "Kami mau membeli makanan." Baik, segera gandum-gandum itu disiapkan anak-anak ya. Dibawa pulang oleh saudara-saudara Yusuf ini. Setelah pulang ya, beberapa lama di Kanaan itu terjadi kelaparan yang terus-menerus. Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf sudah kehabisan gandum ya anak-anak. Bapak Yakub beritahu kepada kakak-kakak Yusuf, "Ayo sekarang pergi ke Mesir lagi. Beli makanan lagi. Kalau tidak kita akan mati di sini." Nah, akhirnya kakak-kakak Yusuf kembali pergi ke Mesir dan menjumpai orang yang istimewa. Siapa itu? Yusuf lagi. Ya, karena Yusuf saat itu yang berhak untuk menjual gandum-gandum di Mesir. Ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya datang lagi, dia menahan hatinya. Ya, dia sebenarnya ingin sekali memeluk kakaknya, ingin segera mengenalkan diri. Ya, tetapi saat itu Yusuf masih menahan hatinya. Ya, dia melayani kakak-kakaknya. Oh, kakak-kakaknya ini ternyata mau membeli makanan. Yusuf meminta pengawalnya. "Pengawal, beritahu kepada orang-orang itu untuk datang ke rumahku dan makan bersama dengan aku." Nah, kakak-kakak Yusuf diberitahu ya, diajak makan. Wah, mereka kaget. Waduh, jangan-jangan kita ini ada salah sehingga kita diajak masuk ke rumah pembesar itu, penguasa itu. Anak-anak, lalu kakak-kakak Yusuf harus taat ya kepada perintah. Kalau enggak mereka pasti dihukum. Ya, jadi mereka pergi ke rumah Yusuf. Di situ disediakan makanan yang enak-enak sekali. Yusuf pun juga ada di sana. Nah, setelah selesai makan, Yusuf gak tahan anak-anak ya. Dia sudah gak inget lagi perbuatan jahat yang dilakukan kakak-kakaknya. Apa yo, masih ingat? Saat itu kakak Yusuf kan pernah memasukkan Yusuf ke sumur dan menjual Yusuf ke Mesir anak-anak ya, kepada Potifar. Nah, tetapi Yusuf sudah gak ingat karena rasa kangennya ya, rasa rindunya kepada kakak-kakaknya itu. Dia saat itu bilang
kepada kakak-kakaknya, "Mendekatlah kepadaku." Wah, kakak-kakaknya mendekat tapi takut ya. Wah, ini ada apa lagi nih? Apakah kita nanti akan dihukum? Nah, setelah mendekat kakak-kakaknya Yusuf ini, lalu Yusuf mulai menangis anak-anak ya, menangis kencang. Lalu dia bilang, "Aku ini Yusuf." Mereka gak percaya anak-anak. "Benar Yusuf? Iya, aku ini Yusuf. Tapi jangan bersusah hati. Aku ada di sini karena Allah memelihara aku dan juga akan menolong kalian semua dari bencana kelaparan ini." Wah, kakak-kakak Yusuf jadi senang anak-anak. Ternyata kamu itu adikku. Nah, mereka segera ya peluk-pelukan, mereka saling menyatakan sayang mereka ya kepada Yusuf. Wah, Yusuf juga senang anak-anak ya bisa berjumpa lagi dengan kakak-kakaknya. Dan dia bilang, "Sekarang kalian bawa papaku ya, bawa papa kembali ke sini. Supaya aku juga bisa berjumpa dengan papa. Dan kalian semua boleh tinggal di Mesir ini. Nanti aku yang akan memberikan makanan untuk kalian." Nah, anak-anak sangat senang ya Yusuf akhirnya bertemu dengan kakaknya. Kita belajar apa dari cerita ini? Kita belajar bahwa Allah, Tuhan itu memelihara kehidupan keluarga. Keluarga anak-anak juga seperti keluarga Yusuf. Jadi jangan takut. Tuhan bilang, jangan khawatir akan makanan, minuman, pakaian, karena semuanya Tuhan akan menyediakan. Anak-anak lihat burung pipit di atas pohon, ya nggak pernah loh kumpul-kumpulin makanan, tapi Tuhan berikan itu, ya sehingga mereka tetap bisa hidup, tetap bisa terbang. Luar biasa, Tuhan juga memelihara keluarga kalian. Jangan takut ya, berdoa ketika kalian menghadapi kesulitan. Atau ketika papa mama hadapi kesulitan, ajak berdoa juga. Tuhan akan menolong. Dan kita juga belajar sayang kepada semua keluarga kita. Entah itu Koko, Cece, Titi, Meme, papa, mama, engkong, emak. Semuanya disayang. Kadang kita bisa tengkar ya dengan Koko, Cece, Titi, Meme. Tetapi jangan sampai benci terus akhirnya nggak mau sayang mereka. Belajar seperti Yusuf. Walaupun Yusuf pernah dijahatin, tapi dia tetap sayang. Kenapa Yusuf tetap bisa sayang? Karena ada kasih Tuhan. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan harus ada kasih Tuhan dan harus bisa sayang. Oke? Sayang semuanya. Nah, kita kembali membacakan lagi hafalannya ada di mana? Masih ingat? Di Mazmur 30 ayat 3a. Apa bunyinya? Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Ayo kita ulangi. Mazmur 30 ayat 3a. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Jadi kalau minta tolong kepada siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa lagi. Minta Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sayang kepada keluarga kami. Kami tahu Tuhan memelihara keluarga kami, memberikan apa yang kami perlukan. Dan ajar kami juga untuk bisa sayang kepada semua keluarga kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang waktunya buat kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Persembahan bisa ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Buat kalian yang merasa terberkati, jangan lupa ya buat share link video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka juga merasakan berkat dari Tuhan. Happy Sunday, God bless you, and bye-bye.